Mahfud MD kembali membuat perhatian publik tersentak. Bukan dengan kata yang lembut, bukan pula dengan bahasa diplomatis yang penuh basa-basi, tetapi dengan ketegasan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Dalam sebuah pernyataan yang kini viral dan menjadi perbincangan luas, Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya sudah muak dengan polemik ijazah Jokowi yang tidak kunjung berakhir. Menurut Mahfud, polemik ini seperti drama tanpa babak penutup, terus berputar, memancing perdebatan, memecah opini publik, namun tak pernah menemukan ruang penyelesaian yang jelas, tegas, dan berlandaskan hukum. Ijazah Jokowi itu tidak usah dicampuri oleh UGM dalam konfliknya. Saya bilang UGM cukup menjelaskan. UGM cukup menjelaskan bahwa sebagai universitas dia pada tahun 85 telah mengeluarkan ijazah resmi kepada orang bernama Joko Widodo. Titik. Ya. Tidak usah menjelaskan apakah yang sekarang diributkan di luar itu asli atau tidak. UGM tidak usah ikut-ikut. Ya. Bagi UGM tuh bilang gini aja, kami sudah mengeluarkan yang asli, yang resmi. Kalau kemudian ada yang memalsukan atau ijazah itu digunakan oleh Jokowi lain, itu bukan urusan UGM, itu urusan pengadilan. Nah, sekarang pengadilannya udah berjalan. Silakan aja nanti pengadilan yang memutus, kan gitu kan. Nah, sekarang terkait Roy Suryo. Ya. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya nanti? Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Mahfud, ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasihat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau. Tidak. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, di sini mereka mengatakan bahwasanya pejabat di negeri ini sudah tak punya rasa malu, ijazah palsu kok dibilang asli. Ya, mereka mengatakan di sini teman-teman bahwasanya para pejabat di negeri kita ini telah tidak mempunyai urat malu ya teman-teman, karena telah memalsukan ijazah Jokowi yang sebenarnya. Ya, di sini juga mereka mengatakan teman-teman, rakyat juga sudah muak, kebohongan sudah diunjung tinggi oleh para penguasa. Ya, para rakyat ini sudah pada muak teman-teman, dikarenakan telah lama diketahui bahwasanya ijazah Jokowi ini palsu ya teman-teman. Jadi menyelamatkan UGM dari Rektor Durjana berjuang
berulang-ulang justifikasi ijazah Jokowi. Ya, jika diingatkan tak mau menyadari memang sebaiknya hukum diajukan. Ya, mereka mengatakan juga di sini mereka menyadari bahwasanya Jokowi telah menipu mereka selama 10 tahun menjabat, teman-teman. Ya, mereka sangat menyesal ya teman-teman telah memilih seorang pemimpin negara kita ya teman-teman. Jadi kami kita seluruh rakyat merespon baik dan sangat mendukung tindakan Mahfud MD. Mantap. Ya, mereka telah mendukung yang telah mengorbankan waktunya untuk menelusuri ijazah Jokowi yang sebenarnya, teman-temannya. Jadi mereka juga mengatakan di sini ijazah Jokowi itu palsu, karena terdapat banyak kejanggalan dan nggak memenuhi persyaratan administrasi yang benar. Ya, mereka sudah mengetahui sebelumnya bahwasanya ijazah Jokowi itu tidak memenuhi persyaratan administrasi yang benar ya teman-teman. Ya, dan di sini Jokowi panggil bahwa ijazahnya ditunjukin ke publik, dibuktikan keaslian lah yang berkomentar. Yang berkompeten ya teman-teman. Ya, mereka mengatakan kepada Jokowi supaya cepat-cepat untuk menunjukin ijazahnya yang asli atau benar. Ya, mereka sudah pada menunggu ya teman-teman ya. Semoga Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ini ya teman-teman. Nah, kalau kebohongan dikasih ruang maka hasilnya pun akan kebohongan. Ya, mereka juga mengatakan bahwasanya kebohongan akan terus-menerus dihakimi ya teman-teman dan diadili supaya secepatnya ya teman-teman. Ya, benar ini kalau ada aslinya aman Jokowi, tapi kalau tidak ada aslinya itu palsu, tangkap Jokowi. Ya, sudah jelas kalau ijazah Jokowi itu palsu, maka para penjabat lain atau pihak kepolisian akan menangkap atau dipenjarakan Jokowi ya teman-teman. Nah, untuk diingat bahwa kesaksian atau keterangan palsu di bawah sampah konsekuensinya dunia dan akhirat ya. Jadi kenapa rakyat yang berjumlah 280 juta kok hanya diam? Tidak ada yang berani membuka ijazah palsu. Kalau dilihat dari fotonya saja sudah bukan fotonya Jokowi. Ya, mereka sudah mengetahui sebelumnya bahwasanya ijazah Jokowi ini mereka mengetahui dari fotonya ya teman-teman, dikarenakan pada saat foto ijazah Jokowi itu ada dia memakai kacamata ya teman-teman. Ya, harusnya rektor dan dosen-dosennya yang takut membuka ijazah palsu kok masih dilindungi. Mau jadi apa? Mahasiswanya beli saja ijazah cukup. Tidak usah belajar, yang penting punya uang negara konohan muak. Ya, mereka juga mengatakan di sini teman-teman, intinya para termul satu persatu Mertheli si plester sudah Mertheli tinggal menunggu yang lain ya. Jadi kedua belah pihak berebut ini singkong asli, padahal yang megang singkongnya Jokowi ya teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman sudah banyak bermunculan kalau ijazah Jokowi palsu. Sekarang penegak hukum berani menindak lanjuti laporan apa enggak soal Jokowi. Ya, para rakyat sudah pada muak ya teman-teman untuk mendengarkan ijazah Jokowi ini. Karena lama sekali ditunjuki kepada para rakyat ya teman-teman. Ya, yang jadi permasalahan kan ijazah ya, kalau mau selesai ya cukup ijazahnya tunjukkan itu asli ya. Hasil penelitian tapi merah si anak muda saja penyidik polisi jadi tertipu atau membuat blunder ya teman-teman. Ya, dalam tayangan yang ijazah S1 asli yang sebelah kiri yang ada watermarkannya dan materialnya merah ya teman-teman. Dan ya, yang kanan semuanya palsu itu mungkin ijazah sarjana muda atau ijazah S1 yang dibuat palsu semua. Nah, yang Sri Murti Ningsi, Andi Pramaria, Jokowi dan Pronojiwo materialnya hijau, berarti pemalsuan kolektif untuk mengidentifikasi ijazah Jokowi biar ada ijazah untuk perbandingan dan supaya polisi bisa menyatakan asli. Ya, identik dengan tanam
teman lainnya, padahal ijazah teman perbandingannya itu semuanya palsu. Jadi semoga penyidik Bareskrim Polri tidak ikut mudah dibodohi setelah anak muda ini menjelaskan hasil penelitiannya. Ya, Polri dan UGM seyogianya tidak perlu membela yang tidak benar, yang palsu dan yang bohong, apapun kemasannya yang indah sekalipun serta didukung oleh penguasa tertinggi. Ya, yang kebetulan hal ijazahnya yang dipermasalahkan, maka Polri dan UGM tidak pada tempatnya menyatakan dan meyakinkan keaslian ijazahnya yang sebelum melihat. Ya. Jadi teman-teman, menyaksikan sesudah diteliti dan dites secara digital forensik atau lapor serta disaksikan oleh para ahlinya secara transparan, benar, jujur dan adil oleh kedua belah pihak yang berperkara, pelapor atau Joko Widodo. Ya. Jadi ijazahnya saja keluaran 1985 tidak menjamin apakah masih terjaga dengan baik keasliannya saat digunakan untuk mendaftar calon wali kota, gubernur, dan presiden. Serahkan untuk diteliti kesaksian dan keabsahan ijazah tersebut kepada ahlinya. Ya, jadi teman-teman, Polri dan UGM tidak pantas menyatakan, memastikan, dan meyakinkan bahwa ijazah itu asli. Ya, jadi kata Pak Mahfud, yang bisa memutuskan ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Jika hakim-hakim dan jaksa itu fair dan tidak masuk angin, pasti akan membela kebenaran dan bukan melang yang bayar. Ya, mereka sangat mengharapkan supaya para peneliti ijazah Jokowi ini supaya meluruskan kebenaran dan benar-benar meneliti dengan kejujuran atau keadilan, teman-teman. Jadi, jika hakim bela yang bayar, maka rasakanlah hukum di Indonesia ini, dan akhirnya masalah ijazah Jokowi ini tidak akan kunjung selesai. Ya, secara kesat mata saja sudah jelas foto di ijazah Jokowi itu bukan foto Jokowi, dan gak perlu di lab forensik itu udah jelas bukan foto Jokowi.